Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Ani Juliati. Pada video kali ini saya akan membahas aktivitas 2.1 tabel 2.2 halaman 29 buku paket PPKN kelas 8 terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baik, kita langsung ke pembahasan soal. Pada buku paket halaman 29, ada pertanyaan pada aktivitas 2.1, yaitu coba kalian buat tabel bagan hubungan isi proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kita diminta untuk mencari hubungan dari isi proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada tabel diminta untuk mencari hubungan dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat dihubungkan dengan proklamasi kemerdekaan. Kira-kira apa hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan? Baik, kita akan bahas satu persatu. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi setiap upacara bendera pasti kita mendengarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita mengetahui bahwa terdiri dari 4 alinea. Tentunya kalian sudah hafal betul dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian teks proklamasi terdiri dari 2 kalimat. Nah, ini tentunya kalian juga sudah hafal. Lalu pertanyaannya, apa hubungan dari pembukaan ini dengan teks proklamasi? Kita akan bahas dulu, yaitu dengan cara mencari isi dari pembukaan. Jadi isi setiap alinea itu apa? Kemudian isi dari setiap kalimat teks proklamasi itu apa? Baik, untuk pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea. Kita bahas dulu dari yang pertama. Alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar ini isinya yaitu memuat dalil objektif dan dalil subjektif. Maksudnya apa? Jadi dalil objektif itu memuat tentang kemerdekaan ini ialah hak segala bangsa di dunia. Dan dalil subjektifnya aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Sehingga alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memuat dalil objektif dan subjektif, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan bangsa Indonesia memiliki aspirasi untuk melepaskan diri dari penjajahan. Baik, sekarang alinea yang kedua berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekarang kita cari isi dari alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Isinya tentang apa? Yang pertama yaitu perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Maksudnya bagaimana? Telah mencapai pintu gerbang kemerdekaan. Kemudian memuat juga cita-cita negara Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sehingga alinea kedua ini berisi tentang perjuangan bangsa Indonesia itu telah mencapai tingkat yang menentukan, yaitu sudah mencapai pintu gerbang kemerdekaan dan memuat cita-cita negara Indonesia. Sekarang kita ke alinea yang ketiga, berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pada alinea yang ketiga ini memuat motivasi spiritual. Maksudnya apa? Jadi pada alinea ketiga ini menjelaskan bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu tidak semata-mata hanya perjuangan rakyat Indonesia, melainkan merupakan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian ada kalimat pernyataan kemerdekaan di mana di alinea ketiga bagian terakhir menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Berarti adanya pernyataan kemerdekaan. Sehingga di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memuat motivasi spiritual dan pernyataan kemerdekaan. Kemudian di alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar ini ada beberapa isi. Yang pertama yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia. Di mana letak tujuannya? Jadi letak tujuannya dimulai dari kata ini, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu merupakan tujuan negara Indonesia. Kemudian memuat isi ketentuan diadakannya undang-undang. Jadi pembukaan ini menjelaskan atau menerangkan berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga isinya yaitu bentuk negara. Bentuk negara kita adalah republik. Yang keempat, memuat kedaulatan rakyat atau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang kelima, yaitu memuat dasar negara yaitu Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita sudah mengetahui isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar.
Baik, kita sudah mengetahui isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai dari alinea yang pertama, kedua, tiga, dan 4. Sekarang kita akan mencari isi dari teks proklamasi. Nah, bunyi dari teks proklamasi, kalimat yang pertama adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berarti pada kalimat pertama ini isinya tentang pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalimat yang kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Berarti pada kalimat kedua proklamasi ini mengandung tindakan yang harus segera dilakukan setelah adanya pernyataan kemerdekaan. Paham ya dari sini? Jadi pemindahan kekuasaan dari penjajah ke bangsa Indonesia diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi kalimat kedua ini berisi tentang tindakan yang harus segera dilakukan oleh bangsa Indonesia setelah merdeka. Baik, sekarang kita amati isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan isi teks proklamasi. Pada alinea pertama menjelaskan tentang dalil objektif yaitu kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan dalil subjektif tentang aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kemudian alinea kedua tentang perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan dan cita-cita negara. Kemudian di alinea ketiga membahas tentang motivasi spiritual, bahwa kemerdekaan merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan pernyataan kemerdekaan. Setelah kita amati, ternyata pada alinea pertama, 2, dan 3 pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memiliki hubungan dengan kalimat pertama teks proklamasi tentang pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi saya ulangi kembali, isi dari alinea pertama, kedua, ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki hubungan yang sangat erat dengan kalimat pertama proklamasi, yaitu tentang pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita amati kembali pada alinea pertama tentang kemerdekaan ialah hak segala bangsa, ini tentang pernyataan kemerdekaan. Kemudian perjuangan bangsa Indonesia mencapai tingkat yang menentukan, yaitu ingin merdeka, ini pernyataan kemerdekaan. Dan yang ketiga, pernyataan kemerdekaan ini secara jelas tertulis di kalimat pertama proklamasi. Kemudian alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat tujuan negara, ketentuan diadakan atau berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bentuk negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kalimat kedua proklamasi, yaitu tindakan yang harus segera dilakukan setelah pernyataan kemerdekaan, yaitu apa? Membentuk dasar negara, membentuk undang-undang dasar, kemudian kedaulatan rakyat, bentuk negara kita, dan tujuan negara. Seperti ini. Jadi hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi secara rinci saya tulis bahwa alinea pertama pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan tentang kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan bangsa Indonesia ingin melepaskan diri dari penjajahan, memiliki hubungan yang erat dengan kalimat pertama proklamasi, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Kemudian pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan, yaitu telah mencapai pintu gerbang kemerdekaan dan cita-cita negara Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, selaras dengan kalimat pertama proklamasi, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, namun dijelaskan dengan lebih singkat. Kemudian di alinea yang ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan tentang motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan pernyataan kemerdekaan. Hal ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kalimat pertama proklamasi, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian di alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menjelaskan tentang tujuan negara, kemudian ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, bentuk negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara. Hal ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kalimat kedua proklamasi, yaitu tindakan yang harus segera dilakukan setelah menyatakan kemerdekaan. Jadi setelah menyatakan kemerdekaan, bangsa Indonesia itu membentuk dasar negara, membentuk undang-undang dasar, membentuk tujuan negara, kemudian bentuk negara dan kedaulatan rakyat. Jadi secara singkatnya, alinea 1, 2, dan 3 pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki hubungan yang sangat erat dengan kalimat pertama proklamasi. Sedangkan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki hubungan yang sangat erat dengan kalimat kedua proklamasi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video pembahasan aktivitas 2.1 tabel 2.2 halaman 29 buku paket PPKN kelas 8 terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Terima kasih, semangat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.